Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga pagi ini Tuhan bersama dengan kami sementara kami mendengar, mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah pertobatan Niniwi. Bagaimana situasi pertobatan Niniwi? Firman Tuhan dalam Yunus 3:5 mengatakan, orang Niniwi percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Saudara, bacaan kita hari ini pasti menjadi salah satu bacaan yang kegemaran kita, ya. Bagaimana dalam bacaan ini Yunus 3:1-5 merupakan peristiwa di mana bangsa Niniwi itu bertobat. Nah, kita lihat ceritanya. Yunus tergamam. Penduduk Niniwi yang jahat dan menjadi ancaman bagi bangsanya itu ternyata menerima peringatan Yunus. Bangsa Niniwi itu, penduduk Niniwi tidak marah, melainkan percaya bahwa Tuhan akan membinasakan mereka jika mereka tidak bertobat. Mereka pun menyerukan puasa dan perkabungan secara umum sebagai tanda penyesalan akan dosa. Saudara, sebenarnya ini bukan sesuatu yang Yunus harapkan. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi alasan utama mengapa dia melarikan diri dari tugasan panggilan Tuhan. Dalam Yunus 4:2, memang pada akhirnya Yunus melaksanakan tugas yang Tuhan bebankan kepadanya. Namun harapannya adalah agar Tuhan membinasakan penduduk Niniwi yang jahat itu. Saudara, apa aplikasi cerita ini untuk kita? Bagaimana dengan kita? Mari kita pikirkan, adakah orang tertentu atau suku bangsa tertentu secara pribadi atau saudara kita turun-temurun yang kita benci? Apakah kita punya beban untuk mendoakan mereka agar mereka diampuni dan mereka juga berbalik kepada Tuhan? Ataukah hati kita dikuasai kebencian seperti Yunus? Ya, dan kalaupun kita berharap kepada Tuhan tentang mereka supaya mereka bertobat, tapi di dalam hati kita berharap agar Tuhan akan membinasakan mereka. Saudara, kita tanya hati kita, pribadi kita masing-masing. Itu makanya yang paling terbaik itu, mari kita miliki hati dan cara pandang Tuhan. Tuhan memandang dunia berdosa dengan belas kasihan, bukan kebencian. Karena ketika hati kita dipenuhi dengan beban ilahi dari Kristus akan nasib dunia yang sedang menuju kebinasaan, belas kasihan Tuhan akan mengalir, menguasai hati kita. Dan kerinduan Tuhan itu akan menggerakkan hidup kita, hati kita untuk apa? Memberitakan Injil kebenaran, memberitakan Injil sukacita itu kepada orang lain, supaya orang lain juga selamat. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita. Mari kita lakukan sekarang apa yang Tuhan ingin berlaku dalam hidup kita. Tuhan rindu orang lain juga bertobat. Ingat, Tuhan membenci dosa, tetapi sangat mengasihi orang yang berdosa. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan, sehingga kita boleh merasakan dan melaksanakan harapan Tuhan, agar orang lain juga datang bertobat kepada Dia. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kami untuk mengasihi dan melaksanakan panggilan Tuhan itu kepada kami untuk menceritakan kabar keselamatan kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.